Pada kesempatan kali ini kita akan membuat ide buka puasa serabi kuah kinca. Apalagi Ramadan kali ini cuaca sangat panas ya teman-teman. Jadi saat berbuka memang paling enak kita makan takjil yang berkuah. Nah, buat teman-teman yang suka dengan serabi, nonton hingga selesai ya. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga membunyikan lonceng notifikasinya. Pertama, kita masukkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu akan kita tambahkan 1 sendok makan vermipan. Pastikan vermipannya aktif ya. Lalu kita tambahkan 800 ml air. Jangan lupa diaduk-aduk hingga tercampur rata ya. Nah, jika gulanya sudah larut, selanjutnya akan kita pecahkan 1 butir telur. Gunakan telur yang bersuhu ruang, kita aduk-aduk juga ya. Jika telurnya sudah larut, selanjutnya akan kita masukkan 500 gram tepung terigu. Kita masukkannya sambil diaduk hingga tercampur rata. Kalau teman-teman tidak mau mengaduknya dengan manual seperti ini, bisa menggunakan mixer. Selanjutnya akan kita tambahkan secukupnya pasta pandan. Aduk-aduk kembali hingga adonannya licin ya teman-teman. Nah, setelah adonannya tercampur rata dan tidak ada gumpalan tepungnya, selanjutnya adonan ini akan kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Jangan lupa ditutup ya. Nah, setelah 1 jam lebih, selanjutnya akan kita siapkan loyang. Jangan lupa diberi dengan olesan margarin, supaya bagian bawah serabinya nanti tidak terlalu kering ya. Nah, adonan yang sudah kita fermentasikan jangan lupa diaduk-aduk. Selanjutnya bisa kita tuangkan secukupnya adonan. Saya pakai centong sayur untuk menuangkan adonan agar takarannya sama ya. Nah, setelah adonannya kita masukkan, sebaiknya jangan ditutup dulu, tapi kita biarkan hingga gelembung-gelembungnya banyak yang keluar dan bagian atasnya sedikit kering ya. Agar nanti serabi kita lebih berongga dan berpori-pori. Nah, setelah lebih berpori-pori, selanjutnya akan kita tutup. Kita biarkan hingga matang sempurna. Ini contoh yang sudah matang, selanjutnya bisa kita balik. Kalau bagian bawahnya sudah kering, bisa kita angkat ya. Nah, ini contoh bagian bawahnya sangat cantik ya teman-teman. Tidak ada yang gosong. Nah, lakukan hingga selesai ya, hingga semua adonan habis. Untuk kuahnya akan kita masukkan secukupnya santan. Lalu kita tambahkan 1 bulatan gula merah. Masukkan juga secukupnya pandan. Lalu akan kita masak hingga gula merahnya larut. Nah, jika sudah larut seperti ini, akan kita tambahkan 1 liter santan. Jika sudah, selanjutnya akan kita tambahkan 250 gram gula pasir. Kalau suka manis bisa ditambahkan. Nah, untuk bagian atasnya, teman-teman bisa lihat sendiri ini bukan keruh karena santannya, tapi karena gula merah yang sudah kita masak di awal. Ini tidak apa-apa ya, nanti akan kita saring.
Lalu akan kita masak hingga mendidih. Kalau teman-teman mau lebih kental, teman-teman bisa menambahkan 3 sendok makan maizena yang dilarutkan dengan air. Lalu masak hingga matang ya, agar yang makannya tidak sakit perut. Selama memasak kuah kincanya, jangan lupa diaduk-aduk ya, agar santannya tidak pecah dan hasilnya lebih cantik ya teman-teman. Nah, selama kurang lebih 7 menit kita masak, kuah kincanya sudah matang. Selanjutnya bisa kita sisihkan hingga dingin ya. Setelah semuanya selesai, akan kita bungkus-bungkus. Ini saya bungkus menggunakan kertas PE. Nah, sekarang sama-sama akan kita lihat tekstur bagian dalamnya. Ini berpori-pori sekali ya teman-teman. Tapi ini akan saya lihatkan saja, tidak untuk saya rasa karena masih berpuasa ya. Teksturnya sangat lembut sekali. Sepertinya akan cocok sekali dengan perpaduan kuah kinca gula merah dan serabinya. Masya Allah sekali ya takjil hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih.